Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Madza Ba'dal Maut. Kita sampai kepada fasal Ghirasul Jannah, tanaman surga. Masya Allah, tanaman surga atau benih bibit yang ditanam di surga adalah Masya Allah. Ucapan Masya Allah, artinya ucapan Masya Allah itu salah satu di antara benih yang kita tanam di surga. Kalau kita mengucapkan Masya Allah dan beberapa nanti yang disebutkan, maka berarti kita telah menanam sebuah benih di dalam surga. Jadi kita ini bisa jadi petani surga dengan amalan-amalan yang sebenarnya ringan, sangat ringan untuk dilakukan. Di antaranya ini ucapan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah, ucapan subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan Allahu akbar. Ini semuanya kalimat-kalimat yang menjadi benih-benih surga, benih-benih yang kita tanam di surga, sehingga nanti kita akan memetiknya ketika masuk ke dalam surga. Maka benih itu sudah tumbuh. Pohon-pohon yang ada di surga itu sebenarnya ditanam dengan amalan manusia. Amalannya adalah suatu yang ringan, sehingga berbuah nanti, atau tanaman itu, benih itu akan tumbuh. Pohon yang tumbuh dari benih itu, maka disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, pohon-pohon surga batangnya dari emas. Masya Allah, batangnya dari emas, besarnya luar biasa. Maka semakin kita ini banyak mengucapkan kalimat-kalimat ini dengan ikhlas, maka itu sudah menjadi benih yang kita akan memetiknya. Kita akan mendapatkan pohon itu pada saat memasuki surga. Nah, disebutkan di sini beberapa hadis Rasulullah SAW tentang hal ini. Yang pertama, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi, pada malam beliau diisrakan. Isra, perjalanan di malam hari, atau diperjalankan di malam hari. Ini makna Isra, diperjalankan di malam hari. Dan yang dimaksudkan adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Isra. Adapun Mi'raj, Mi'raj sebenarnya ini yang lebih khusus. Mi'raj itu artinya tangga, tangga naik, itu Mi'raj. Nah, ini Midraj, sama dengan Mi'raj, karena Mi'raj itu artinya tangga untuk naik. Kalau tangga itu turun, Midraj namanya. Midraj itu tangga untuk turun, meskipun juga digunakan untuk naik. Tetapi ketika disebut Midraj atau darokat, darokat dan darajat, ini bedanya. Darajat itu tingkatan naik,
Kalau darokat tingkatan turun. Tingkatan yang konotasinya merendah. Kalau darajat meninggi. Nah, ini mi'raj, tangga untuk naik ke derajat yang di atasnya, ini disebut mi'raj. Ini perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tetapi secara keseluruhan itu sebenarnya termasuk atau dimasukkan ke dalam Isra, karena semuanya terjadi di malam hari. Sehingga sebenarnya Isra itu sebenarnya mencakup Mi'raj. Isra mencakup Mi'raj. Jadi perjalanan atau diperjalankan di malam hari. Diperjalankan di malam hari, termasuk ke Sidratul Muntaha. Nah, ini secara keseluruhan sebenarnya seluruh kejadian yang dialami Rasulullah itu prosesnya ini Isra, diperjalankan di malam hari. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak disebutkan di dalam surat Al-Isra ini perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ini karena itu ketika kita memahami ayat Al-Quran tanpa hadis Rasulullah SAW, maka kita akan tersesat, karena Al-Quran butuh kepada hadis lebih daripada hadis kepada Al-Quran. Butuhnya Al-Quran kepada hadis itu lebih besar. Ini karena senantiasa dibutuhkan penjelasan wahyu yang mengiringi Al-Quran. Karena itu Al-Quran tidak turun sendirian, diturunkan bersama wahyu yang mengiringinya, bersama wahyu yang mengiringinya. Dan inilah yang tidak difahami oleh kelompok ingkarus sunnah, kelompok-kelompok aklaniyun yang mereka mengedepankan akal. Mereka menganggap diri mereka merasa berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Kenapa? Karena hadis itu banyak yang diperselisihkan sahihnya. Ini karena apa? Karena alasan yang seperti ini mereka mengatakan yang jadikan Al-Quran, yang jadikan patokan hanya Al-Quran. Nah, ini adalah kelompok-kelompok ingkarus sunnah yang banyak berkembang di zaman sekarang ini. Contohnya MTA, ya kan? Ini sebenarnya mereka tidak mau disebut ingkarus sunnah, tapi sebenarnya hakikatnya sebenarnya adalah salah satu kelompok ingkarus sunnah. Kelompok-kelompok Mu'tazilah ini yang mereka kelompok yang sebenarnya mereka ini meskipun dengan bahasa yang bermacam-macam, seperti kelompok Hizbut Tahrir yang menyebutkan tidak menerima hadis ahad dalam akidah. Sama, ini akidahnya MTA juga sama dengan Hizbut Tahrir ini, itu tidak menerima hadis ahad dalam akidah. Bahkan mereka lebih mengedepankan akal. Karena itu kajian-kajian yang seperti ini yang banyak berkembang sekarang ini, terutama para pemuda ini yang banyak terjebak di dalam kajian-kajian kelompok-kelompok yang seperti ini, kelompok ingkarus sunnah, kelompok aklaniyun. Nah, kita memahami Al-Quran ini tidak mungkin bisa memahami dengan akal kita. Maka Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah di dalam memahami akidah tidak mungkin bukan hanya fikih saja yang kita butuhkan dalam hadis, tetapi akidah pun kita mengambil keyakinan, mengambil i'tiqad ini dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan tidaklah disyaratkan mutawatir. Dan inilah yang senantiasa digemborkan oleh kelompok Mu'tazilah, termasuk yang gaya baru, Hizbut Tahrir, MTA dan sebagainya, yang sepemahaman dengan mereka. Baik, kita lanjutkan di sini. Pada saat diisrakan Rasulullah SAW marra ala
Ibrahim alaihi salam. Rasulullah SAW pada saat diisrakan melewati Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hadis yang sudah disebutkan dalam pembahasan tentang syafaat. Hadis syafaat yang sudah lewat pembahasannya. Disebutkan diantaranya salah satu yang ditemui oleh Rasulullah SAW Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Maka Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala, maka Nabi Ibrahim bertanya, man ma'aka ya Jibril, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Qala hadza Muhammad. Jibril menjawab, ini adalah Muhammad. Hadza Muhammad. Faqala lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim beliau mengatakan alaihi salam, mur ummataka, perintahkanlah umatmu, falyuksiru min ghirasil jannah, agar mereka memperbanyak tanaman atau benih-benih surga, memperbanyak benih-benih yang ditanam di surga. Ini. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dinasihatkan, dipesankan, diwasiatkan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah agar memerintahkan umatnya untuk memperbanyak benih-benih surga, menanam banyak tanaman, hendaknya banyak menanam di surga, memperbanyak tanaman surga, memperbanyak benih-benih yang ditanam di surga. Maka Nabi Ibrahim berkata, fa inna turbataha thayyibah, karena sungguhnya tanah yang ada di surga itu tanah yang subur, tanah yang baik, subur tanahnya ini, masya Allah. Ini disebutkan Nabi Ibrahim, padahal tanahnya disebutkan misik, ya kan? Sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya, tanahnya surga itu adalah misik, subhanallah. Tapi subur ini, tanahnya ini subur, subhanallah. Thayyibah wa arduha wasi'ah, dan tanahnya luas. Surga itu tanahnya sangat luas. Nah, sudah digambarkan dalam beberapa pembahasan sebelumnya. Maka kata Rasulullah, qala, Rasulullah bertanya, ma ghirasul jannah. Rasulullah tanya kepada Nabi Ibrahim, apa tanaman surga? Apa benihnya? Qala la haula wala quwwata illa billah. Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebutkan Nabi Ibrahim. Dan Rasulullah SAW di sini menggunakan bahasa Arab. Berarti Nabi Ibrahim berbahasa Arab. Subhanallah. Dan seluruh kisah yang disebutkan di sini Rasulullah SAW, Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Artinya ini bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh para nabi. Apakah dulu digunakan oleh para nabi tersebut di dunia? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab. Ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan pesan atau wasiat Rasulullah SAW, pesan atau wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam ini kepada Rasulullah SAW, ini mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dan bukan kemudian kalau gitu sesuaikan dengan bahasa masing-masing. Tidak, bahasa Arab. Itulah haula wala quwwata illa billah. Ini yang diucapkan. Diucapkan dengan bahasa Arab. La haula wala quwwata illa billah. Bukan dengan bahasa yang lain. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sanadnya hasan. Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aksiru min ghirasil jannah, perbanyaklah ini menanam di surga, perbanyaklah tanaman surga, benih-benih surga. Fa innahu azbun ma'uha, karena sungguhnya airnya itu segar airnya surga itu sangat segar. Azbun ma'uha thayyibun turabuha, baik subur tanahnya. Fa'aksiru min ghirasiha, perbanyaklah tanaman surga, perbanyaklah kalian menanam. Nah, ini benih yang ada di surga, benih-benih surga, banyak menanam benih di surga. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wa ma ghirasuha, apa tanamannya? Wa ma ghirasuha? Qala masya Allah, ini tanamannya, benihnya, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sini ada tambahan masya Allah. Nah, ini ucapan mana saja yang didahulukan ataukah kita ucapkan zikir kepada Allah SWT. Ini zikir-zikir mutlak yang disebutkan tanpa batasan jumlah atau bilangan dan waktu. Tidak ada batasan waktu, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, maka bisa diucapkan. Ya, ini dalam keadaan bagaimanapun, mau dalam keadaan kita berkendaraan nyopir, kita mungkin sambil kerja, sambil bekerja, pekerjaan mungkin ada yang nukang, ada yang jualan, ada yang berbagai macam pekerjaan yang bisa disambil dengan ucapan, maka dimanfaatkan di sini mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menjadi benih surga. Terlalu banyak kesempatan kita terlewatkan, padahal bisa kita lakukan sambil bekerja, sambil apa? Sambil apapun keadaan kita bisa ternyata menanam. Kita sambil menanam benih di surga, sambil nyupir, sambil bahkan dalam keadaan apapun, bahkan berbincang, ngobrol, diselingi dengan ucapan masya Allah, ucapan la haula wala quwwata illa billah, ini subhanallah, alhamdulillah. Ini setiap ucapan kita, ini ketika berbicara, ketika ngobrol, bahkan ketika kita mengucapkan dalam obrolan kita masya Allah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ini sudah masuk apa? Kita berarti menanam apa? Menanam benih di surga. Masya Allah. Ada benihnya, benih la haula wala quwwata illa billah. Ini bentuknya bagaimana nanti tanamannya atau pohonnya, la haula wala quwwata illa billah, wallahu alam. Yang penting pokoknya tanam saja. Kalau pengen tahu ya sudah masuk surga duluan. Ini nanti pohon la ilaha illallah, ini pohon masya Allah, ini pohon la haula wala quwwata illa billah. Yang penting benihnya kita apa? Tanam di dunia. Benihnya kita tanam di dunia. Bentuknya urusan nanti. Yang jelas Rasulullah sudah menyebutkan gambarannya. Pohon ini batangnya dari emas. Masya Allah. Ini luar biasa. Yang jelas pohon-pohon yang tidak bisa tergambarkan dibandingkan dengan pohon yang ada di dunia, buah-buahannya. Baik, ternyata lebih mudah daripada menanam benih di dunia. Kita ini menanam benih di akhirat, di surga, lebih mudah daripada menanam benih di dunia. Di dunia ini kita menanam benih harus pergi ke ladang, ke sawah, ini harus dicangkul dan sebagainya, ya kan? Kemudian diairi untuk bisa tumbuh. Kalau di surga cukup masya Allah, tinggal tumbuh sendiri. Masya Allah, tumbuh sendiri, tidak perlu kita apa? Harus menyiramnya, sudah. Subhanallah. Ini salah satu di antara karunia Allah SWT, karunia yang sangat besar. Menanam benih di surga, benihnya nggak usah beli, benihnya nggak usah beli, tanpa modal. Modalnya adalah ucapan kita. Bahkan seandainya orang bisu pun masih bisa. Yang penting dia meniatkan ucapan itu, ucapan
La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Nah ini kita lanjutkan. Hadis yang selanjutnya disebutkan wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim, saya bertemu dengan Nabi Ibrahim lailata usriya bi, pada malam saya diisrakan. Padahal ini sudah Mi'raj, ya kan? Tetapi Rasulullah mengatakan malam diisrakan. Itu ketika diperjalankan di malam hari. Lailata usriya bi, pada malam saya diisrakan. Faqala ya Muhammad, beliau mengatakan, wahai Muhammad, aqri ummataka minnis salama, bacakan salam. Nah, ini aqri itu maksudnya membacakan. Nah, ini aqri maksudnya titip salam kalau bahasa kita ini. Titip salam untuk umatmu. Sampaikan salamku untuk umatmu. Sampaikan salamku untuk umatmu. Ini bahasa kita. Aqri ummataka minnis salama, sampaikan salam, titip salam, sampaikan salam kepada umatmu dariku. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, annal jannata, bahwa surga itu thayyibatut turbati, itu sangat subur tanahnya. Thayyib, sangat subur, sangat bagus tanahnya itu. Subur tanahnya, azbatul ma, airnya segar, wa annaha qi'an, dan bahwa tanahnya surga itu qi'an, gersang atau enggak ada tanamannya, belum ada tanamannya, tanah kosong. Ya, ini qi'an. Tanah surga itu qi'an. Ini tidak ada tempat yang sangat luas. Qi'an, lapangan atau hamparan luas, nggak ada pohon-pohonnya. Jadi saking apa? Luasnya, sehingga bisa kelihatan. Kalau kita lapangan, nah ini bisa apa? Kelihatan, nggak ada pohonnya, nggak ada pohon-pohonnya. Ini namanya qi'an. Wa anna qi'an. Ini wa anna qi'an itu tanah yang rata, yang luas, dan kemudian tanah itu bisa menahan air hujan. Tanah yang bisa menahan air hujan, sehingga tanaman-tanamannya itu bisa bagus tumbuh di atasnya. Tetapi sementara itu sebelum ditanami itu masih qi'an, wa anna qi'an, belum ada tumbuhannya. Wa anna qi'an wa anna ghirasaha, dan bahwa ghirasaha, ini kabarkan kepada umatmu bahwa benihnya tanaman surga itu, ini seseorang yang ingin menanam, ini sementara ini kosong atau tidak ada pohon-pohonnya, luas, qi'an, luas, dan tidak ada pohonnya, maka ghirasaha subhanallah, tanamannya, benihnya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalimat-kalimat ini, sehingga apapun yang kita ucapkan dari kalimat ini, salah satu atau semuanya, ini masing-masing kalimat ini adalah benih, adalah satu benih. Kita mengucapkan subhanallah, satu benih, ini sehingga nanti tumbuh pohon subhanallah. Ini pohon apa? Pohon subhanallah. Jadi yang menanam kita sendiri, kita yang menanam benihnya. Subhanallah. Jadi kita ini bisa menanam tanpa kita sibuk-sibuk. Kita harus ke surga dulu, enggak? Langsung kita bisa menanam jarak jauh. Menanam jarak jauh. Bukan online lagi, ya kan? Bukan online lagi. Ini sudah lebih jauh daripada online. Nggak perlu pakai internet, nggak perlu beli kuota. Sudah tanaman jarak jauh. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa. Jadi ini ucapan-ucapan yang sebanyak apapun.
sebanyak apapun. Tidak perlu kulaan tanaman benih ini. Luar biasa. Demikian yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan setelahnya. Yang berikutnya kanzul jannah. Kanzul jannah, gudangnya surga atau simpanan-simpanan yang ada dalam surga. Artinya kalau kita ingin menyimpan di dalam gudang surga, gudang perbendaharaan kekayaan, itu kanzun. Ini kanzun adalah apa? Tempat penyimpanan harta kekayaan. Kanz, tempat menyimpan harta. Di dalam suatu rumah biasanya ada ini apa bagian apa gudang, tempat atau tempat menyimpan berangkas penyimpanan barang berharga. Ini yang disebut dengan kanz. Ada tempat penyimpanan dalam surga. Ini kanzul jannah. Dan ternyata disebutkan juga bahwa salah satu simpanan surga, barang berharga yang nanti akan disimpan di dalam surga itu adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, tadi katanya tanaman. Ini kok sekarang apa? Simpanan. Yang benar yang mana? Benar semuanya. Benar semuanya. Artinya ucapan la haula wala quwata illa billah itu di samping dia itu sebenarnya menjadi benih yang ditanam, tapi dia juga sekaligus disimpan. Dia ini menjadi apa? Simpanan, perbendaharaan dan kekayaan seseorang di surga yang luar biasa. Disebutkan an Abi Musa, ini hadisnya Bukhari Muslim, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi bersabda kepadanya, qul, katakanlah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah mengucapkan ini. La haula wala quwata illa billah. Ini ucapan fa inna, karena ucapan la haula wala quwata illa billah sesungguhnya adalah kanzun min kunuzil jannah, salah satu simpanan perbendaharaan di antara perbendaharaan surga, kekayaan surga. Masya Allah. Lah bayangkan ini, karena kita ini ketika menanam la haula wala quwata illa billah, ini sebenarnya sudah menjadi simpanan seseorang di dalam surga. Jadi dia sekaligus dua hal, dia sebagai benih dan sekaligus menjadi apa? Simpanan. Sekaligus menjadi simpanan surga. Nah, bagaimana bisa terwujud? Itu urusan Allah. Enggak usah kita apa? Sibuk ngurusi. Sibuk ngurusi enggak usah. Jadi kita sekaligus ucapan satu kalimat la haula wala quwata illa billah itu sudah bisa sekaligus jadi benih dan sekaligus menjadi apa? Simpanan. Karena benihnya pun nanti pohonnya juga emas, juga berupa apa? Batangnya ini emas. Masya Allah. Jadi ini tidaklah kemudian kita katakan ini pertentangan dalam hadis ini. Tidak, bukan pertentangan. Dan Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Itu sekaligus dua hal yang kita dapatkan. Kita mendapatkan benih, kita berarti menanam benih di surga, dan kita juga sekaligus menyimpan. Menyimpan la haula wala quwata illa billah itu nanti akan kita ambil, kita akan petik sebagai simpanan. Ini sebagai simpanan, ada perbendaharaan di dalam surga. Nah, ini berikutnya. Hadis itu tadi Bukhari Muslim. Yang berikutnya, aklu ahlil jannati wa syurbuhum wa ghairu dzalik. Makanan atau bagaimana cara makan. Aklu itu bisa maknanya makul, ya, yang dimakan, atau bagaimana caranya apa? Makan, akal.
bagaimana makannya penghuni surga. Bisa jadi maknanya makanan, atau bisa jadi adalah bagaimana penghuni surga itu makan, wasyurbuh, dan bagaimana minumnya, dan yang lainnya disebutkan dalam hadis-hadis yang akan datang. Banyak ini. Kita lanjutkan kesempatan lain kayaknya ya. Baik. Kelihatannya kita tunda makanan dan minuman ini, kita lanjutkan Bulughul Maram. Isyaknya jam berapa? 7:10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita masih dalam bab salat jamaah dan imamah. Hadis yang ke-10 dalam bab ini, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Rasulullah melihat di antara para sahabat ini, Rasulullah melihat ada keterlambatan. Ada keterlambatan atau mereka para sahabat tidak maju ke depan mengisi shaf pertama. Ini ta'akhur. Disebut ta'akhur artinya bisa terlambat, atau maknanya ta'akhur itu tidak maju ke depan ketika datang ke masjid. Ketika datang ke masjid, Rasulullah melihat para sahabat ini kok tidak mengisi shaf depannya. Nah, kata Rasulullah, faqala, Rasulullah kemudian mengatakan, taqaddamu, majulah kalian. Hendaknya kalian maju, taqaddamu, fa'tammu bi, dan hendaknya kalian bermakmum kepadaku, atau i'tammu bi artinya ikuti saya. Hendaknya kalian mengikuti saya, menjadikan saya imam, ini mengikuti saya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaknya yang setelah kalian mengikuti kalian, yang setelah kalian mengikuti kalian, artinya yang belakang mengikuti bagian yang depan. Nah, bisa jadi tidak mendengar, tetapi cukup dengan melihat bagian depannya ketika ruku, ketika sujud, maka bisa melihat. Ketika mungkin tidak mendengar ucapan Rasulullah SAW. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Nah, hadis ini sebenarnya ada tambahan, tetapi di sini disebutkan hanya perkara atau bagian yang menjadi pembahasan dalam bab ini, yaitu bab imamah, bab pengimaman atau bab sholat jamaah ini. Nah, disebutkan di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Senantiasa suatu kaum mereka terlambat atau
mereka terakhir, yata'akhirun, hingga diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan beberapa penafsiran, di antaranya yang dimaksudkan diakhirkan masuk surganya nanti pada hari kiamat. Dan ketika diakhirkan masuk surga berarti kedudukannya semakin rendah. Kedudukan itu di surga, kedudukan di surga, yang pertama kali masuk surga berarti dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Rasulullah yang pertama kali membuka pintu surga. Rasulullah yang paling tinggi kedudukan. Dan Rasulullah yang kemudian mengatakan bahwa umatnya yang pertama kali masuk ke dalam surga. Artinya kedudukan umat Rasulullah lebih tinggi daripada kedudukan umat yang lain. Umat yang lainnya. Maka ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW, karena kedudukan mereka yang tinggi di antara umat-umat yang lain. Kalau masuk surga, kalau masuk ke dalam surga. Nah, demikian pula para nabi yang lainnya. Para nabi mereka mendahului umatnya, tetapi mereka umat-umat selain Rasulullah SAW itu masuknya setelah umat Rasulullah masuk ke dalam surga, baru umat yang lainnya. Masya Allah. Ini yang menunjukkan kedudukan yang mulia. Allah mendahulukan. Kata Rasulullah, antumul awwalunal akhir, antumul akhirunal awwaluna yaumil qiyamah. Kalian itu umat terakhir. Antum al-akhirun. Kalian ini umat yang terakhir, datangnya ke dunia ini terakhir. Antum al-akhirun, tetapi al-awwalun yaumal qiyamah, tetapi yang pertama pada hari kiamat. Jadi kata-kata Rasulullah, antumul akhirun, kalian itu yang terakhir, maksudnya datangnya di dunia ini. Nah, ini umat yang sebelumnya sudah berlalu, kalian datangnya terakhir sampai menjelang hari kiamat. Itu umat Rasulullah SAW. Tetapi akan menjadi yang pertama yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Pertama apanya? Yang pertama melewati jembatan, ya, yang dihisab dan seterusnya, melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam, dan kemudian yang pertama kali masuk ke dalam surga. Nah, yang pertama kali masuk ke dalam surga, fuqaraul muhajirin, ini sudah lewat, ya kan? Fuqaraul muhajirin siapa? Fuqaraul muhajirin, mereka yang berhijrah. Yang pertama kali masuk dalam kategori fuqaraul muhajirin ini sahabat muhajirin, para sahabat, mereka yang pertama kali. Nah, bukankah mereka orang kaya? Iya, pada saat mereka datang hijrah pertama kali, mereka ini fakir, nggak bawa apa-apa, dan mereka tidak punya apa-apa di Madinah. Mereka diberi, dipersaudarakan dengan yang menjadi penduduk asli, yaitu sahabat Ansar radhiyallahu anhum. Maka sahabat muhajirin mereka lebih afdal secara global. Muhajirun mereka ini sahabat-sahabat yang kedudukannya termasuk yang di dalam surga, kedudukannya lebih tinggi, lebih dahulu sahabat yang berhijrah pertama kali. Ini secara, kemudian sahabat Ansar, kemudian para sahabat yang masuk Islam belakangan setelah itu, setelah sahabat Muhajirin dan Ansar. Baik. Nah, kita lanjutkan di sini. Yaitu kalian itu umat yang terakhir tapi yang pertama. Nah, kalau yang dimaksudkan hatta yuakhirahumullah, bisa jadi maknanya yang diakhirkan ini, atau diakhirkan di sini yuakhirahumullah waliyadzubillah. Ini artinya tidak masuk surga. Ini waliyadzubillah. Kalau seandainya seseorang ta'akhkhar, itu maksudnya tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW.
Jadi ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, disunnahkan untuk mendekat kepada imam. Semakin dekat semakin afdal. Nah, yang paling dekat siapa? Shaf pertama, iya kan? Ini shaf pertama. Di sini yang paling afdal adalah shaf yang pertama, baru kemudian yang berikutnya dan seterusnya. Karena apa? Orang yang ada di shaf pertama ini yang paling dekat dengan Rasulullah, bisa melihat Rasulullah SAW secara langsung, bisa mendengar dengan jelas. Yang berikutnya ini tertutupi oleh shaf pertama, sehingga tidak bisa melihat langsung. Ini keutamaannya, keutamaan melihat imam, keutamaan berada di paling depan, shaf paling depan. Kemudian yang berikutnya di antara yang bisa diambil bahwa orang yang ada di belakang imam ini adalah yang paling berhak untuk mengingatkan imam atau menjadi badalnya imam apabila imamnya ini berhalangan, misalnya batal atau seperti Umar bin Khattab pada saat dibunuh, maka sahabat yang paling yang menjadi badalnya langsung itu adalah sahabat yang di belakang Umar. Karena itu Rasulullah memerintahkan agar yang di belakang imam ini itu adalah orang-orang dzawul ahlam, orang-orang yang memiliki ilmu yang bisa menggantikan imam. Makanya Rasulullah yang di belakang Rasulullah adalah para sahabat yang memang ditunjuk ataukah dianggap bisa menjadikan pengganti. Nah, ini salah satu di antara faedahnya. Kemudian meneladani sholatnya imam dan mengambil pelajaran dari sholatnya imam, bagaimana sholatnya, sehingga para sahabat Rasulullah yang banyak menukil sholatnya Rasulullah ini berarti sahabat-sahabat yang memang biasa di shaf pertama. Shaf pertama, para sahabat yang mereka menukil sholatnya Rasulullah, sehingga yang bisa melihat Rasulullah bagaimana sholatnya, bagaimana cara sujudnya, bagaimana cara rukuknya, berdirinya, kakinya. Siapa kira-kira yang bisa melihat? Nah, yang shaf pertama. Shaf yang kedua tidak bisa melihat langsung bagaimana imam. Makanya kita bisa menjadikan sebuah kesimpulan atau sebuah pengetahuan bahwa sahabat-sahabat ini yang menukil hadis-hadis Rasulullah tentang sholat, berarti mereka adalah yang biasa atau yang pernah melihat Rasulullah atau pernah berada di shaf pertama, dan itu kibar sahabat. Nah, ini banyak kibar sahabat yang mereka menukil hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, ini diantaranya. Nah, insyaallah nanti akan ada pembahasan tentang penggantian imam. Ada pembahasan hadis, nanti ada pembahasan tentang penggantian imam. Itu apa? Imam. Nah, kemudian yang bisa diambil bahwa orang yang tidak melihat imam atau tidak mendengar imamnya, bacaannya, kemudian takbirnya, ini misalkan nggak ada Bilal istilahnya kalau di Indonesia, ya, nggak ada Bilalnya. Bilal itu biasanya maksudnya yang mengulangi takbirnya imam dengan suara yang lebih lebih lantang. Kalau di negeri kita biasanya cuma khusus sholat Jumat tok, biasanya di sebagian masjid, ya. Meskipun sebenarnya zaman dulu itu dilakukan, zamannya Rasulullah, karena belum ada mic, belum ada pengeras suara. Kalau zaman sekarang ini ada pengeras suara, sampai paling belakang pun juga dengar apa? Dengar takbirnya imam, bacaan imam juga dengar. Karena itu hadis ini hendaknya yang di belakang itu mencontoh atau meneladani, mengikuti yang depan itu, karena masjidnya Rasulullah
pada saat berada di Madinah ini sudah lumayan besar. Tetapi para sahabat yang paling belakang atau yang belakang ini nggak mendengar suaranya Rasulullah, takbirnya. Maka hendaknya mereka yang ada di belakang mengikuti bagian apa? Depannya. Adapun sekarang alhamdulillah, ya kan? Ini salah satu di antara faedah dari teknologi yang ada sekarang ini memudahkan kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah mereka, dan itu bukanlah sesuatu yang terlarang. Bahkan ini termasuk dalam kategori masalihul mursalah, maslahat yang lepas. Artinya lepas itu tergantung tujuannya untuk apa. Masalihul mursalah ini adalah sesuatu benda yang asalnya mubah-mubah saja, tetapi menjadi sesuatu yang bernilai positif atau negatif sesuai dengan tujuan dan maksud dari penggunaannya. Mic, speaker, media sosial dan sebagainya itu bisa bernilai positif kalau digunakan untuk yang positif, tapi bernilai negatif kalau seandainya digunakan untuk apa? Negatif. Bisa untuk konser, iya kan? Kemudian menyebarkan berbagai kemungkaran, maksiat, musik dan yang lain sebagainya, menjadi mungkar. Ini yang namanya masalihul mursalah. Ini yang disebut bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ya seperti ini. Kalau dikatakan ada nggak bid'ah hasanah? Ada. Nah, ini bid'ah hasanah, ya kan? Ini listrik dan sebagainya. Ini bid'ah hasanah, ada. Tetapi kalau fiddin, masalah fiddin, urusannya dengan ibadah, tata cara ibadah, maka ini adalah yang disebutkan oleh Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Baik. Nah, kemudian berikutnya yang bisa diambil faedahnya bahwa shaf itu hendaknya nyambung. Kalau shaf itu terputus sehingga yang bagian belakang tidak bisa melihat bagian depannya, maka ini berarti shaf ini terputus. Nah, cara menyambungnya bagaimana? Mesti harus ada bagian depannya yang terlihat oleh bagian belakangnya, meskipun hanya sebagian orang saja. Sebagian orang, misalnya ini hijabnya, ini ada hijab atau ada tembok, kemudian di situ ada pintu, atau ada pintu, sekarang ada kacanya, kaca, karena harus ada misalkan sekat-sekat ruangannya. Maka jika itu terhalang oleh tembok, maka jika betul-betul terpisah sama sekali, maka ini tidak nyambung, tidak bersambung, terputus. Maka untuk bisa menyambungnya mesti harus ada mungkin celah ataukah lubang pintu misalnya yang bisa menyambung antara shaf yang ada di bagian depan dengan yang di belakang tembok. Ini supaya nyambung maka harus ada apa? Harus ada lubang atau pintu atau misalnya kaca. Asal misalnya apa? Kaca terpisah memang dengan kaca. Maka ini yang dibolehkan atau disambung dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan hadis ini. Sehingga apa yang terjadi seperti sekarang ini yang dibahas oleh para ulama, seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau seandainya softnya itu misalkan membludak, masjid itu membludak sampai keluar, maka ini tetap sah nyambung sholat jamaahnya selama masih apa? Bersambung. Selama masih bersambung sampai sejauh mungkin 1 kilo dan sebagainya. Makanya di Masjidil Haram itu speaker
diletakkan di jalan-jalan yang jalan ini nyambung sampai ke Masjidil Haram, maka meskipun tidak bisa maju ke depan, tapi karena shaf itu nyambung dengan depannya, maka ini tetap apa? Tetap sambung sholat jamaahnya. Ini yang tidak nyambung, dan ini adalah yang benar, seperti lewat televisi. Paham sini ya? Di Indonesia kita sholat jamaah dengan di Saudi misalnya ya. Gimana bisa sholat taraweh misalnya sholat jamaah Saudi? Ini sudah nggak nyambung ya betul ini, ya kan? Sudah nggak nyambung. Ini yang nggak bisa. Makanya ini harus kita pahami tentang masalah nyambung tidaknya shaf ini. Karena itu Rasulullah menyebutkan sini hendaknya yang di belakang meneladani atau mengikuti yang di depannya, ini maksudnya. Ini untuk menunjukkan bahwa tersambungnya shaf ini harus secara langsung, harus ada yang di depannya yang bisa diikuti atau diteladani. Ada pun terpisah sama sekali maka tidak bisa, meskipun kita bisa pakai televisi, pakai ini ya. Kalau kajian masih bisa, tapi kalau sholat ini sudah nggak nyambung, Kalau kajian ini bisa di live misalnya, bisa. Tapi kalau ikut sholat live misalnya, ini yang nggak bisa. Apalagi Masjidil Haram jaraknya sudah apa? Kita ini kalau sholat maghrib sana masih belum sholat asar. Kita sholat maghrib sini sana belum sholat asar. Gimana mau jadi apa? Makmum? Tidak nyambung. Jadi demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah sampai di sini kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.